Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat bahagia ini, yang sangat barokah ini, kita berjumpa lagi di mata pelajaran akidah akhlak, ya, yang langsung saya ampu, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, bisa dipanggil Pak Nasrul. Ya, langsung saja kita menuju bab yang pertama, yakni pengertian akidah Islam. Ya. Akidah secara bahasa berasal dari kata akada yakidu akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah lainnya. Dengan begitu kita juga bisa simpulkan pada akidah yang benar atau lurus, dan ada akidah yang sesat atau akidah yang salah. Dengan begitu juga akidah Islam atau akidah Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama, baik Muslim ataupun Nasrani ataupun Yahudi. Seperti itu ya. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan, atau baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya, yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman Allah dan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ya, Allah itu Maha Esa, ya, Allah yang Maha Pencipta, dan Allah Maha Pengatur alam semesta, dan Allah Maha Zat yang gaib, yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturan Allah, ya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah atau kegiatan sehari-hari yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Ya. Dasar-dasar akidah Islam. Ya. Akidah Islam adalah suatu yang bersifat taufiki. Ya, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama kita langsung menuju ke Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang lurus, yakni lurus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Jadi di Al-Quran sudah ada rambu-rambunya, ya. Kita tidak boleh begini, kita harus begitu. Nah, sudah ada rambu-rambunya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu al-hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan atau sikap diam Nabi Muhammad SAW, ya, itu yang dinamakan dengan hadis, yaitu ucapan, perbuatan atau tingkah laku atau suri tauladan yang lain, itu bisa dinamakan juga hadis. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya. Juga perbuatan tingkah laku Nabi atau takrir, ya, sikap diam Nabi itu dinamakan hadis, ya. Bukan sekedar
memperturutkan hawa nafsu saja. Jadi kita ada rambu-rambu, yang pertama Al-Quran dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Seperti itu. Tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dengan demikian, berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Jadi wajib sekali kita belajar tentang akidah Islam, ya, agar kita tahu tujuan-tujuannya apa. Ya. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Itu tujuannya, ya. Yang pertama untuk belajar akidah adalah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan, ya, sejak dini ataupun sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak lahir manusia cenderung mengakui adanya Tuhan, ya. Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan, ya. Jadi awas, untuk mencari Tuhan ini harus kita pelajari dengan benar, ya. Awas keliru ketika kita hanya menggunakan akal dan naluri saja, maka kita harus menggunakan pedomannya tadi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tiga, itu memelihara manusia dari kesyirikan, ya. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan itu perlu adanya tuntunan, ya, yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau yang syirik terang-terangan, ya, syirik yang kelihatan berupa perbuatan, ya. Seperti menyembah berhala, itu syirik, ya, syirik yang jelas, ya, maupun syirik kafi atau yang tersembunyi di dalam hati, ya. Contohnya kita percaya kepada selain Allah, ya, itu tidak boleh dalam hati saja. Misalnya kita percaya bahwa obat itu yang menyembuhkan kita, tidak seperti itu, ya, bahwa obat itu hanya lantaran yang menyembuhkan kita, tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Jadi tidak terlalu menyimpang, ya, tidak terlalu menyimpang dari perbuatan syirik. Nah, kita harus belajar akidah begitu. Yang keempat, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk yang lain berupa akal dan pikiran. Nah, kita gunakan akal dan pikiran kita menggunakan naluri hati kita sesuai dengan tuntunan dan kaidah Al-Quran dan Al-Hadis, seperti itu. Hubungan iman, ya, Islam dan ihsan, ya. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang bisa kita yang tidak dapat kita pisahkan, ya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini, ya, yaitu tadi apa? Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat. Jadi tidak bisa kita Islam terus tidak iman dan tidak ihsan, tidak bisa. Kita harus iman dan ihsan ketika kita menjadi orang yang Muslim. Untuk mengetahui hubungannya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ketiganya tersebut, ya. Jadi pengertian iman itu apa, pengertian Islam itu apa, pengertian ihsan itu apa. Langsung saja ke pengertian Islam, ya. Kata Islam, ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya patuh, tunduk, berserah diri, ya, dan selamat. Sedang menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agama manusia berserah diri. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah tentunya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut orang Muslim, ya. Jadi kita pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah
dan menjauhi semua larangan Allah. Perintah Allah dan larangan Allah ini adanya di pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Sedangkan iman, menurut bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, ya, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Yang ketiga yaitu Islam, ihsan. Ya, sudah Islam, iman, yang sekarang adalah ihsan. Ihsan adalah perbuatan baik. Ya, ini adalah kembangan dari buahnya. Ketika sudah Islam, kita sudah beriman, maka kita akan dapat ihsan, yaitu buahnya perbuatan baik, ya, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, ya, sebagai makhluk individu, yaitu hubungan kita dengan Allah maupun kepada makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Ya. Lebih lanjut disebutkan bahwa cara menghamba diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berbuat sesuatu, kita harus merasa dilihat Allah, selalu dipantau oleh Allah, ya. Kita selalu dipandang oleh Allah. Jadi kita ada batasan-batasan agar tidak melenceng dari apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.